Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Sapa Skender. Hari ini bersama saya Chandra akan bincang-bincang dengan narasumber dari salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Seririt. Nah, beliau adalah Kepala Program untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga, yaitu Bapak Komang Bayu Paryasa yang biasa kita sapa Pak Bayu ya Pak ya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat untuk hari ini? Oke, siap di podcast bareng saya Pak ya? Oke, nah kita akan bincang-bincang untuk topik kali ini yaitu mengenal kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Nah, untuk bidang keahlian apa saja yang diperoleh oleh peserta didik kita kalau misalnya bergabung di jurusan akuntansi keuangan lembaga? Baik, jurusan akuntansi keuangan lembaga di SMK Negeri 2 Seririt ini dimulai tahun 2010, di mana yang dulunya namanya adalah akuntansi dan keuangan, yaitu mempelajari tentang pembukuan baik itu secara manual maupun dengan komputerisasi serta mempelajari perpajakan. Namun sekarang sudah berkembang menjadi akuntansi dan keuangan lembaga, di mana pengetahuan itu merambah ke dunia yang lebih luas, yaitu mengenai lembaga pemerintahan dan baik itu desa dan daerah. Oke, sudah cukup lama ya Pak ya. Jadi akuntansi berdiri dari tahun 2010, kalau 2023 sekitar 13 tahun yang lalu. Awalnya namanya akuntansi, sekarang namanya akuntansi keuangan lembaga. Nah, untuk bidang keahlian apa saja yang diperoleh oleh peserta didik kita kalau misalnya bergabung di jurusan akuntansi keuangan lembaga? Yang diperoleh di sini adalah ilmu pembukuan baik itu secara manual, pembukuan perusahaan jasa maupun dagang serta manufaktur, kemudian secara komputerisasi yaitu melalui aplikasi Mayor dan Microsoft Excel, serta kita juga menyediakan praktek di Bank Mini dan unit produksi jasa untuk siswa. Oke, itu bidang keahlian yang didapat oleh peserta didik dengan tunjangan atau sarana ya Pak ya yang dilengkapi dari jurusan kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga, dan kita bisa praktek langsung di UPJ maupun di Bank Mini. Oke. Nah, dengan kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa, nantinya siswa itu ada program untuk belajar di sekolah dan belajar di lapangan yang istilahnya namanya PKL ya, praktek kerja lapangan. Bisa diceritakan nggak Pak kalau misalnya kira-kira anak-anak kita itu sudah PKL di mana saja? Nah, kita kebanyakan PKL di koperasi, kemudian di lembaga-lembaga keuangan lain, serta juga ada di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan ada juga di kantor desa ataupun di lembaga pemerintahan ini. Oke, jadi dengan modal kompetensi keahlian yang didapatkan di sekolah, setelah itu dilanjutkan dengan PKL, maka nanti lulusannya diharapkan untuk bisa langsung kerja, itu yang utama Pak ya. Nah, selain langsung kerja, ada nggak lulusan yang misalnya melanjutkan atau membuka usaha? Ada, karena lulusan kami juga di SMK Negeri 2 Seririt ini banyak ada yang ada sebagai guru, kemudian ada membuka usaha sendiri, usaha salon, usaha fotokopi dan lain sebagainya juga ada. Oke, jadi peluang untuk mereka, maksudnya di sini masa depan mereka itu terjamin ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada dana bisa buka usaha, ada dana lebih bisa melanjutkan, tidak punya dana bisa langsung bekerja. Nah, selain itu untuk jumlah peserta didik yang didapatkan dari tahun ke tahun apakah mengalami penurunan atau peningkatan? Karena kalau kita lihat di seputaran Seririt ya Pak ya, ada banyak SMK dengan jurusan yang sama. Peserta didik dari jurusan kita setiap tahunnya stabil jumlahnya, ya hampir 300-an. Untuk sekarang siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 sampai mencapai 300 siswa. Oke, meskipun persaingan semakin ketat, tapi untuk jumlah peserta yang didapatkan untuk kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga tetap stabil. Nah, yang terakhir Pak, ada nggak strategi
yang Bapak lakukan sehingga jurusan yang Bapak ampu sebagai kepala program tetap banyak peminat? Yang pertama tentunya dengan kita meluluskan lulusan-lulusan yang baik, intinya mereka mendapat pekerjaan yang bagus, kemudian bisa melanjutkan ke universitas. Dan kemudian yang kedua, sekarang kita sedang menggencarkan di media sosial, baik itu Facebook, kemudian TikTok, ataupun Instagram. Jadi anak-anak membuat konten sendiri untuk promosi jurusan akuntansi dan keuangan ini. Oke, nah kalau misalnya kita ingin bergabung Pak ya, tanpa harus datang ke sekolah, tadi Bapak bilang bisa dilihat di sosial media. Jadi jurusan akuntansi keuangan lembaga sudah punya sosial media sendiri. Iya, oke. Nah itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Program Akuntansi Keuangan Lembaga, di mana jika kita bergabung di akuntansi keuangan lembaga banyak bidang keahlian yang bisa kita miliki. Salah satunya kita bisa komputer dengan aplikasi MyYob, spreadsheet. Yang kedua kita bisa melakukan usaha dagang, terus kita bisa tahu administrasi tentang pedesaan dan masih banyak lagi. Calon peserta didik yang ingin bergabung dengan SMK Negeri 2 Serire jangan ragu lagi untuk memilih jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Program Akuntansi Keuangan Lembaga. Jadi, calon peserta didik yang ingin bergabung di SMK Negeri 2 Serire jangan ragu lagi, pilih jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nantinya kalian akan diajarkan tentang bagaimana caranya bekerja menggunakan MyYob, spreadsheet, bagaimana caranya menghitung pajak, bagaimana caranya belajar administrasi desa, dan lain sebagainya. SMK bisa, SMK hebat, Scandiet bergerak, Scandiet jaya. Dadah!